Kita sebagai kapten nih, co-pilot ngelihat kaptennya takut, gimana dia? Pramugarinya lihat ke depan, kaptennya ketakutan, stres tadi kita nih landing selamat apa enggak, gini. Kita kasih solusi. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Didahului saya. Barakallah. Allah ya barik fiik. Gimana? Cap Abdul Aziz Hamid. Alhamdulillah, syukurillah. Wah, Abdul Aziz namanya bagus banget nih, kayak raja di Saudi ini. Enggak, itu mantan nama, raja? Bukan, itu nama Abdul kan hamba. Aziz itu maha perkasa. Jadi orang tua ngasih dari 99 Asmaul Husna biar perkasa. Perkasa. Hamid nama kakek. Maha terpuji. Tapi terpujilah nama Allah kan Hamid. Alhamdulillah. Jadi kita segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh sekalian alam. Kemudian salawat serta salam kepada Nabi besar Muhammad SAW, serta para keluarga, para sahabat dan pengikutnya kita sekalian. Ini saya ngobrol sama beliau ini di belakang kamera nih, ternyata nggak cuma di aviasi atau penerbangan atau apa bahasanya ya, maskapai lah. Dunia penerbangan, kabin, ternyata wow, nanti kita kupas lah. Apalagi sekarang yang lagi rame adalah tragedi di dunia. Ini 5-6 kecelakaan pesawat. Yang lebih dahsyatnya lagi adalah 1 minggu 5 kecelakaan. Wow, lihat ya. Ini bahkan ada 6 kecelakaan pesawat. Ini apakah terhitung dalam yang ke-6 atau satunya itu adalah yang seminggu itu? Ya pokoknya intinya seminggu 5 kali. Sebenarnya ada apa? Apakah ini konspirasi? Apakah ini, maksudnya ini kan dari zaman-zaman, kalau saya kayak aware ya terhadap kecelakaan pesawat itu 2007 Adam Air. Ya. Betul? Betul. Ya, itu posisi saya itu kelas 3 SMA. Ya. Saya lulus SMA tahun 2007 di SMA 82 Jakarta, tetangga sekolah Anda kan. Ya. Anda kan SMA 11 kan? Bulungan. 9 sama 11. SMA 11 Bulungan tahun 77. Tapi nakal, kelas 1 di SMA 1 Jambi. Oke. Kelas 2 SMA 2 Jambi. Kelas 3 SMA 11 Bulungan. 3 kali pindah sekolah itu selalu 1 kedua itu karena satu dan lain hal. Kalau ketiga pindah Jakarta ikut orang tua. Tapi asal sendiri dari Pelaju, Palembang. TK di Taman Kanak-kanak Tunas Harapan Pertamina Pelaju, SD Nasional Pelaju. Kemudian pindah ke Jambi, sempat SD Saverius 2 kuartal. Lulus SD Saverius, masuk kelas 1 SMP Saverius Jambi, kelas 2 SMP Saverius Jambi. Karena satu dan lain hal, kelas 3 pindah ke SMP Immanuel Jambi. Di mana majority di situ Huaren, orang Tionghoa. Ya. Jadi saya one of the non Tionghoa, tapi kita semua orang Indonesia. Beliau ini bisa berapa? 99 bahasa ya? Enggak lah, dikit-dikit aja, nggak ada yang banyak. Coba kita tes ya. Kita tes. Boleh dibuka dengan flight information deh. Bahasa Malaysia. Oke, selamat tengah hari tuan-tuan dan puan-puan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini juru terbang Kapten Abdul Aziz Hamid dari Flight Deck. Pesawat Boeing 737 dengan nomor penerbangan SJ, for example 123. Saat ini kita terbang pada tinggi jelajah 37.000 kaki di atas paras laut. Paras laut itu permukaan laut. Oke. Menuju ke lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur ataupun Bayan Lepas di Penang. Baru bla bla bla. Baru begitu bahasa Inggris. Good afternoon ladies and gentlemen. This is your pilot Captain Abdul Aziz Hamid speaking from the flight deck. Presently flying the cruising altitude of 37,000 feet above sea level, and you're proceeding for approach and landing at Bayan Lepas International Airport of Penang. This time we arrival inshallah around 15 minutes or quarter past 1100 hours AM Malaysia time. There's 1 hour different time between Medan and Penang, for example, and something like that. Keren. Keren. Buat lucu-lucu aja, Mas. Ya. Kalau penumpangnya ada Chinese, kita logo Chinese lah. Kalau ada India, good afternoon ladies and gentlemen. This is your captain speaking from the flight deck. Captain Abdul Aziz Hamid. Terakhir, namaste. Kalau enggak Allah Hafiz. Kalau enggak Jai Hind. Jayalah India. Wah, senang mereka. Dan perawakannya, maaf ya Cap ya, Anda emang agak orang-orang Hindi gitu ya, India ya? Your face like Indian also. If you come to India, you can find every faces. Really? Are you kidding me? Because the population is 1.3 million. Oh, wow.
yang paling putih sampai hitam, dari tinggi sampai pendek, dari hidung mancung kayak Petruk sampai pesek, nggak ada hidung, cuma lubang aja. Semua ada. Jadi udah nggak bisa lagi. Dan kita ini penduduk dunia. Dan kita ini jangan salah, kita ini keturunan Nabi. Nabi Adam. Iya. Jadi kalau ada orang komplain, saya ini keturunan Nabi, sama Pak. Iya. Saya juga keturunan Nabi Adam. Oke. Wow. Ini waktu yang tepat, kenapa? Karena beliau juga terkenal di sosial media dan seterusnya gitu kan. Artinya berawal dari kita nih kasih solusi membersamai para pengusaha, para UMKM yang memang sangat concern membantu ekonomi di Indonesia. Apalagi dengan jatuhnya mungkin waktu dulu kan Adam Air ya, yang saya tahu kan, yang waktu saya tahu tentang aware pesawat jatuh, akhirnya hilang sahamnya, perusahaannya, ya kan, pemiliknya itu kan betul juga, sekali, Mas. ya kan? Karena orang Islam tidak boleh miskin. Kalau miskin itu dekat dengan kekufuran. Jadi orang Islam nggak boleh miskin. Keren. Nggak boleh. Ini mau kita bahas nih makanya nih. Kita nggak boleh miskin. Ya kalau udah takdir kan beda lagi. Bukan. Takdir Iya. itu ada di sana. Allah kasih 4 sarana untuk merubah takdir. 1, doa. 2, usaha atau ikhtiar. 3, restu orang tua, terutama ibu. Kenapa ibu? Ibu nomor 1, ibu nomor 2, ibu nomor 3, nomor 4 baru bapak. Kita lagi sholat pun, misalkan saya lagi sholat, zis gitu. Sholat apa dulu nih? Sholat wajib. Sunnah. Di rumah. Sholat wajib pun ditinggal gak apa-apa. Allah izinkan. Dipanggil zis, kita datang. Ma lagi sholat. Sambung lagi sholat, nak. Kita sholat lagi. Kalau dia bilang antar ini dulu lah. Antarkan ini dulu. Deketan. Nah, jadi gitu. Jadi restu orang tua terutama ibu. Yang keempat, sedekah di jalan Allah. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Menafkahkan sebagian rizki yang Allah kasih. Bukan semua. Dengan 4 ini kita jalankan, insya Allah takdir akan lain. Believe me. Ikhtiar. Janji Allah. Iya, Ya karena, doa. Iya, karena orang Sekarang gini, udah nggak doa, nggak usaha, nggak belajar, nggak minta restu orang tua, nggak sedekah. Besok ujian nggak lulus, wah takdir gue jelek nih, nggak lulus. Bukan takdir lu yang jelek, lu yang jelek. Sama kayak ini jelek. Lu nilainya jelek-jelek, tapi dengan izin Allah bisa jadi pilot. Cita-cita dari kecil itu aja jadi pilot. Coba cita-cita 3, Mas, itu maha suci Allah ya. Pengen jadi pilot sipil, atau pilot angkatan udara, atau komando pasukan gerak cepat atau PGT. Dengan izin Allah kasih 3-tiganya. Afala tashkurun, gimana nggak bersyukur? Cukup nggak? Allah tambahin jadi pilot polisi, terbang di kepolisian udara Indonesia. Bawa petinggi-petinggi polisi, walaupun cuma sebentar. Pernah nerbangin wakil presiden Republik Indonesia. Presiden malah. Presiden dari Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Presiden Megawati Soekarno Putri, Presiden Jenderal Susilo Bambang Yudhoyono, dan wakil-wakilnya. Semua udah diterbangin. Keren. 3 presiden Indonesia dan 6 presiden asing yang masih hafal namanya. Negaranya? Presiden Afrika Selatan, Presiden Thabo Mofuyelwa Mbeki, Perdana Menteri Polandia Marek Belka, Presiden Gambia. Gambia itu di Afrika dengan ibu kota Banjul yang bentuknya kayak mulutnya, perbatasan sama Senegal sama laut. Namanya Presiden Yahya Abdul Aziz Jamus Jungkung Jammeh. Ya, kemudian Presiden Timor Leste Sanana Gusmao, Presiden Timor Leste satu lagi Jenderal Taur Matan Ruak, dan satu lagi Sekretaris Jenderal Uni Eropa Javier Solana. Tapi nama lengkapnya kita hafalin. Francisco Javier Solana de Madariaga from Barcelona, Catalonia. That's a politic. Jadi mereka bingung. Kita tahu nama lengkap. Kayak hari ini, my host tuan rumah ulang tahun. Selamat ulang tahun. Dengan izin Allah, semoga selalu bahagia, sehat, bahagia lahir batin, dan dapat ridho Allah bersama keluarga. Didoain ya, amin ya Rob. Selamat ulang tahun. 7 Januari 1989. Masya Allah. Berapa berarti gue? 36 tahun. Kacamata udah plus. Ini berapa? 20 November tahun 59 lahir di Pelaju, sudah 65 lebih. Kacamata 0. Hebat bukan? Ini tapi izin Allah. Dan kita doa, minta, ya Allah sehatkan mataku. Kapan doanya? Lagi wudu. Orang kan kalau wudu tadi mas sholat, wudu, cuci tangan,
cuci tangan. Padahal cuci tangan itu saat yang baik untuk, ya Allah kuatkanlah tanganku, peganglah yang halal, yang legal. Begitu kumur-kumur, ya Allah sehatkan mulutku, biar wangi, gigi sehat, lidah sehat, semua sehat. Jaga lisan, bicara yang baik-baik. Cuci hidung, cium yang wangi-wangi, jangan deket yang bau-bau. Begitu cuci muka, niat wudhu, sambil basuh muka, minta cahaya. Allahumma ja'ali nuron, fi qalbi wa nuron, cahaya di hati, fi qabri, cahaya di kubur, min aini wa nuron, salah satunya, cahaya di mata, sambil sapu mata kita. Jangan plus, jangan minus, jangan katarak, jangan silindris. Allah tahu. Ini kan doa, Allah kabulkan, jadi matanya sehat. Kalau Allah mau ambil, jangankan mata mas, jangankan penciuman. Kalau penciuman katanya waktu COVID kita nggak bisa nyium. Nyawa pun kalau Allah mau ambil, anytime. Hak Allah udah. Kullu nafsin zaikatul maut, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nggak ada yang bisa. Itulah bila Israel datang memanggil katanya tadi, menurut lagu lama kan. Oke. Tadi nyanyi Keren. sama Mbak Inong. Siap. Ini Cap Abdul Aziz ya, Hamid. Jadi gini, kenapa saya butuh Anda dan Indonesia butuh Anda? Anda juga terkenal di social media, Masya Allah, tabarakallah. Masya Allah, barakallah. Enggak lah. Ya, tapi intinya adalah sebenarnya apa yang terjadi ini seminggu ini bisa jatuh atau ya jatuh kayaknya kasar banget ya, kecelakaan, lah, accident. Ya kan, maksudnya mudah-mudahan dengan tayangan seperti ini kan banyak ya di udara tuh ada pengusaha untuk yang channel kasih solusi kan memang banyak audiens kita di situ ya. Atau mungkin lagi cari nafkah, banting tulang buat keluarga atau apapun itu, kita ikhtiar. Kita tadi ngomongin ikhtiar kan? Ikhtiarnya gimana caranya? Apakah mungkin dari pesawatnya, SDM-nya, pilotnya atau apapun itu? Yang kemarin aja yang nabrak burung yang nabrak kipas ya. Mesin. Nah, ini kita bahas ya, Cap. Ya. Nah, itu intinya yang kejadian ya kita sebut aja. Satu nanti kita bahas ya, negara. Cap ya. Tapi mungkin aku tertarik profiling dikit adalah Anda udah pernah di mana dan itu ada pin-pin yang banyak banget ini. Oh, ini kenang-kenangan waktu tugas di Angkatan Udara. Ini Coba dari tahun berapa sampai tahun berapa sampai akhirnya itu pinnya apa? Dari tahun dulu deh, Cap, sampai itu kayaknya Anda ada pin TNI itu di situ. Ini pin Mabes TNI dikasih, kan pernah tugas TNI. Kalau ini kan pin lambang Swabuana Paksa, sayap tanah air TNI Angkatan Udara. Ini wing penerbang kelas 1. Ini wing komando pasukan gerak cepat atau Kopasgat atau sempat disebut Paskas juga. Dulu kan PGT, Kopasgat, Korpaskas, sekarang balik lagi komando pasukan gerak cepat. Oke. Komando. Jadi alhamdulillah dikasih kesempatan mengabdi di Angkatan Udara selama 22 tahun. Bersyukur. Wah, keren. Dengan izin Allah. Yang tidak mungkin bagi orang tapi sudah terjadi. Ibarat orang kita udah selesai ngerokok nih, kita buang. Kok bisa ngerokok? Udah habis mas. Jadi nggak ada pertanyaan lagi. Nggak ada pertanyaan lagi. Ya kalau ada orang yang nggak percaya, ya kadang-kadang saya juga nggak percaya. Tapi semua izin Allah. Coba mas, lulus sekolah penerbang di Curug tahun 80, angkatan 29. Nggak ngelamar, nggak apa, disalurkan ke Merpati, Nusantara Airlines, jembatan udara, terbang pesawat kecil, Twin Otter, ke pedalaman yang di peta pun kadang-kadang nggak ada. Nggak ada autopilot, nggak ada auto throttle, nggak ada radar, navigasinya cuma ada satu, ADF Automatic Directional Finder, ya, nggak ada yang lain-lain navigasi kayak GPS apa. Selama 11 tahun terbang pesawat kecil. Kemudian sempat terbang di Garuda Indonesia, Fokker 28 karena integrasi antara Merpati dan Garuda. Kemudian ditugaskan di TNI Angkatan Udara. Kami mengabdi di sana sebagai kepala instruktur penerbang di Skadron Udara 17. Lanut Halim yang mengoperasikan pesawat VIP dan VVIP dengan call sign Kencana. My call sign is Kencana 152. Habis dari situ sempat juga terbang. Ini sama nih. Premier charter flight, Istindo charter flight, Transwisata charter flight. Kemudian setelah Merpati stop operasi, sudah itu dia TNI AU persiapan pensiun, saya diterima terbang di Sriwijaya Air. Sebelum itu sempat di My Indo Cargo, ya, membantu bikin persiapan, belum sempat terbang di My Indo. Kemudian masuk Sriwijaya Air, terbang di Nam Air, dan terakhir terbang di Polisi Udara. Nah, pensiun terakhir juga di Sriwijaya Air, sempat 10 tahun di sana. Jadi 10 instansi kami terbangkan dengan izin Allah, tanpa ngelamar,
tanpa interview orang minta terbang. Keren. Nggak, Masya Allah. Itu semua izin Allah, Masya Allah, tabarakallah. Iya. Nggak mungkin sih sebenarnya, tapi sudah terjadi gimana? Iya, makanya Anda viral dan masuk ke Om Helmi Yahya podcastnya. Om Helmi Yahya. Iya kan? Iya. Hitam putihnya Om Deddy Kobuzier. Ya, Iya waktu kan? itu yang bahas tentang pesawat Lion Air Oke. itu. Sip. Masuk kita ke teknis ya, Cap ya. Oke. Nah, ini kan yang pertama ada Jeju Air Flight 7C2216. Saya kurang paham lah istilah-istilahnya. Nanti Itu mungkin Anda flight bisa number. Flight number ya. Oke, ini kronologinya semua ada di Google lah. Ini biar mempersingkat waktu ya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua Air Canada 2259. Ya. Yang ketiga KLM Boeing 737-800. Nah, ini yang saya bawa. Yang Oh, saya terakhir bawa oke. Boeing 737-800 KLM, karena yang Jeju tadi juga saya bawa jenis itu. Oh, pernah bawa juga ya? Bawa itu lama. Ah, berarti nanti Anda mungkin udah bidang Anda lah di sini ya, Ya. Cap. Bentar deh, yang pertama itu kan Korea. Nama Korea. pesawatnya? Airline-nya Jeju Air, Oke. jenis pesawatnya Boeing 737-800 juga. Oke, bawa lagi. Ah. Kalau Air Canada berarti nama pesawatnya Air Canada. Air Canada, KLM Boeing tapi itu jenisnya kalau itu kalau nggak salah Dash 8 baling-baling. Oh, oke. Dua baling-baling. Nah, kalau KLM Boeing 737-800 saya yang bawa. Maksudnya jenis itu saya bawa di Sriwijaya sama di polisi. Belanda ya? Ya, KLM punya Belanda, Royal Dutch Airlines. Oke, dia Belanda yang terbang dari Oslo, Norwegia. Ya, dari Oslo mau ke Amsterdam, Schiphol. Oke, lanjut. Nanti Ya. mungkin Anda bisa pretelin ini Cap udah hafal kan ini kronologinya atau mungkin Ya, jatuhnya pernah apa? baca. Iya, Tapi untuk kenapanya ya? probably kaosnya mungkin sudah ada bisa baca kita di Google atau di mana di YouTube. Nah, Nomor 4 adalah pesawat jatuh pesawat latih. di United Emirates Arab ini pesawat latih. pesawat latih itu lagi latihan. Lagi pesawat latih itu pesawat untuk hobi atau untuk latihan. Pesawat apa kecil. jenisnya? Kecil tuh maksudnya maaf kayak Susi Air gitu? Bukan. Kalau Susi Air kan pesawat kecil tapi airliner. Heeh. Ini pesawat memang pesawat latih. Oh. Pesawat latih dan untuk Fungsinya? pesawat olahraga. Oh, oke. Untuk basic. Basic ya. Nah, ini kejadiannya. Ini kan di Ras Al Khaimah nih, salah satu dari Uni Emirat Arab. Seperti kita tahu kan Uni Emirat Arab yang tahu ada berapa negara Mas bersatu? 7. 7. Oh. Dipimpin oleh Sekarang Abu Dhabi. Abu Dhabi ya. Iya. Di Ini wakilnya- negara teluk ya. di Timur Tengah. Nah, wakilnya Dubai. Mm-mm. Yang 5 nih Ras Al Khaimah, Al Quwain, Ajman, Al Fujairah sama Oman. Ras Al Khaimah ya. Iya. Nah, Oman lain lagi. Oman beda ya? Oman sendiri Iya. ya. Oke. Jadi 7 emir berkumpul. Nah, ini salah satu ini kejadian di Ras Al Khaimah, salah satu dari Uni Emirat Arab yang dimana emirnya itu kecil cuma jadi menteri di United Arab Emirates. Oke. Ya. Lanjut yang kelima Azerbaijan Airlines. Nah, ini Azerbaijan yang pertama ini. Kazakhstan. Bukan. Eh. Azerbaijan ya Azerbaijan. Dia terbang dari ibu kota Azerbaijan Baku menuju Grozny kan, di kota Chechnya di Rusia. Ini yang ada video terakhir yang sebelum jatuh yang Iya, syahadat. salah satu penumpang itu dia tahu nih pesawat sudah nggak terkontrol, dia sudah bikin video rekaman kalau nanti jatuh dia kontak istrinya, dia mengucapkan syahadat dan takbir, tahmid, tahlil. Cap, bentar deh Cap. Rata-rata kalau di luar, ini buat awam aja lah ya. Ya. Kan katanya ada wifi, jaringan, sebelum jatuh dia live dulu. Itu sebenarnya gimana sih? Mereka tuh boleh wifi, gitu. Bisa ada Bukan. jaringan. Jadi gini, Gimana sih, di Cap? pesawat kita juga ada wifi, ada beberapa Paham, pesawat. saya pernah pakai Saudi umroh itu, tapi Ya. maaf ya, lemot banget. Tergantung power karena itu wifi-nya by satellite. Oke. Nah, itu yang rencananya nanti ada salah satu perusahaan luar katanya mau bikin wifi yang pakai satellite di sini. Sehingga nanti BTS sudah nggak perlu lagi. Kita tergantung dari satelit aja. Jadi itu satelitnya atau maskapainya? Kayak misalnya tadi Saudi Airlines. Nah, dia Pernah bayar. kenceng-kenceng banget, bagus. Tapi kadang lemot Iya, gitu. Itu dia kenapa? bayar sama perusahaan satelit. Jadi kita misalkan mau terbang pakai wifi, bayar berapa? Nah, selama penerbangan kita bisa wifi, bisa kontak, bisa WhatsApp, bisa Facebook, bisa Ya. update. Saya lagi terbang di atas Alaska misalkan. Kita Oke. pasti posisi ceklek ada gitu. Oke. Jadi tergantung pesawat itu ada yang punya wifi. Nah, kalau yang ini dia lagi terbang itu dia terbang itu dia udah punya feeling nggak enak nih, pesawat ini kok nggak terkontrol, terbangnya udah nggak karu-karuan. Dia bikin video. Dengan izin Allah pesawat itu jatuh waktu mendarat darurat itu udah nggak terkontrol lagi karena dengar-dengar itu katanya kena rudal, tapi bukan rudal yang langsung. Kalau langsung kan duar hancur. Ini rudal yang terpecah di sekitar itu kayak granat,
kena. Jadi bolong-bolong itu. Percikannya ya? Percikan. Oke. Jadi di sayap, di elevator, di rudder, sama di mesin itu ada bolong-bolong kecil-kecil. Nah itu mungkin lama-lama mengganggu kontrol dari pesawat itu sendiri. Loh, emang lagi terbang di atas negara konflik? Dia terbang sebenarnya dari Baku ya, ibu kota Azerbaijan, menuju Grozny, ibu kota Chechnya. Nah itu kan sekarang kita tahu bahwa Rusia lagi konflik sama Ukraine. Iya. Nah mungkin salah sasaran lah atau salah apa, wallahu a'lam bishawab. Maaf, bukannya nggak boleh ya? Kan pernah kemarin teman saya tuh umroh, dia cerita itu diputar dulu tuh arahnya ketika umroh plus apa biasanya? Iya, Umroh plus Turki apa segala memang macamnya. ada Oman itu tuh dia nggak boleh nyebrang di negara yang atasnya lagi ada konflik. Takut rudal, ya, makanya kan dibelokin. ada notice to airmen. Nah ini mungkin pesawat ini dia menghindar cuaca, jadi dia memasukin daerah yang danger area atau restricted area, mungkin ya, wallahu a'lam. Jadi dipikir ini pesawat musuh, salah identified. Dan nembaknya juga bukan nembak langsung. Kalau nembak rudal langsung mas, hancur itu. Hancur di atas. Nah, jadi mungkin kena flight control, bolong, udah itu nggak terkontrol lagi, jatuh. Nah dengan izin Allah, orang yang bikin video tadi duduk paling belakang, selamat, nggak mati. Yang depan udah. Oh, makanya video itu bukan dikirim ke istrinya karena selamat, makanya ke-upload. Jadi selama dia terbang, dia pasang, bukan kirim ke istri. Kemudian waktu turun, video itu masih tahu bahwa tadi saya sudah video ya, baca syahadat, baca takbir dengan izin Allah. Ini saya sudah mendarat dengan selamat gitu. Jadi video itu juga itu yang nyebar. Yang nyebar di itu kejadian. Siap. Itu. Ya. Kita bahas satu persatu ya. Itu satu dan tadi kan Azerbaijan. Katanya, betul, di berita juga kan Jeju Air ini terbangnya 13 kali dalam 48 jam. Apakah itu udah lelah ya bisa dibilang ya? Maksudnya kan capek banget kayaknya loh. Apakah mesinnya nanti kita bahas. Okay. Satu-satu. Coba dari Jeju dulu ya. Kecelakaan Jeju Air ini kan tadi di berita barusan, ya. Nah itu bukti sisi gelap penerbangan di Korea Selatan, sama seperti Indonesia. Ini maksudnya kan hampir tidak pernah kita mendengar berita seperti ini. Oke, dan penyebabnya gimana atau mungkin apa segala macamnya, mungkin bisa dijelaskan satu persatu deh, Cap. Kalau kita bilang sisi gelap penerbangan di Korsel kayaknya ya wallahu a'lam ya. Oke. Sama di Indonesia kalau saya bilang enggak lah, sisi gelap apa ya. Selama saya jadi pilot so far ya alhamdulillah, dengan kita ngikutin pertama kan flight safety. Kita pegang itu keselamatan penerbangan. Kedua, regularity, aturan. Aturan ini dibikin karena berdasarkan keselamatan. Dengan ikutin safety atau keamanan, keselamatan, ikutin aturan, penumpang akan comfort atau nyaman. Istilahnya dia take off, taxi, ya, take off, landing, parkir lagi. Istilahnya aman, nyaman, nyampe. Itu aja penumpang maunya. Ya kan? Nah, untuk airline akan mendatangkan ekonomik atau uang. Komersial. Kalau untuk kami di militer, mission accomplished. Banyak orang bilang kan, wah militer tuh yang penting mission. No, kita pegang keselamatan, aturan, ya. Sudah itu bikin nyaman penumpang, nyampe. Atau misi dengan kita ikut ini, nyampe. Udah baru kita nyampe misi. Nah, ada lagi yang kelima, 4 sehat kurang lebih. 5 itu service excellent. Jadi memberikan servis yang lebih kepada penumpang. Walaupun dia penumpang ekonomi bisnis Nah kan saya kan pernah bawa VIP maupun VVIP. Walaupun tugas di airline, kita tetap memperlakukan penumpang kita tuh sebagai orang. Jadi seolah kondisikan gini deh. Yang bayar kita tuh penumpang atau yang nitip kargo. Jadi kalau semua pilot atau pramugari berpikirkan demikian, dia akan care sama penumpang. Jadi nggak cuma sekedar transaksional digaji aja mikirnya, tapi lu bawa nyawa nih. Gitu. Satu bawa nyawa, kedua kita jadi ambassador of the company, duta besar daripada company. Lagi bawa angkatan udara, yang kita bawa misalkan tamu angkatan darat, kita mewakili angkatan udara. Kalau bawa tamu presiden asing, kita mewakili negara Indonesia yang harus kita jaga. Negara Indonesia yang demikian hebat, Bhinneka Tunggal Ika, berbagai-bagai suku, berbagai-bagai agama bisa bersatu dalam satu negara. Dibandingkan negara-negara di Arab tuh banyak negara bahasanya sama Arab, tapi pecah-pecah gitu. Pecah-pecah. Nah, kalau mereka bersatu mungkin kuatnya bukan main. Ini Indonesia
Siapa yang bisa memecah kita? Belanda. Enggak. Sebenarnya kalau mau ikutin suku, ya mungkin banyak negara yang mestinya jadi negara Indonesia. Atau ada satu daerah yang bukan Indonesia. Kayak gitu. Nah, jadi kita jaga nama baik bangsa. Kalau bawa tamu asing, kalau kayak gitu kan, kalau kita bawa jadi airliner, kita jadi duta dari airline itu sendiri. Jadi kalau ada penumpang komplain, jangan kita mau marah atau apa. Kita mewakili perusahaan, harus kita ngomong baik-baik. Mohon maaf Pak, tadi kejadian begini, tidak akan terjadi lagi Pak. Mohon maaf. Kalau cuaca, saya sudah berusaha, tapi nggak bisa ikut aturan, kita harus divert. Kalau pada kita paksain, tapi kecelakaan kan, nauzubillah min zalik. Kayak gitu Mas. Oke. Yap. Keren penjelasannya. Nah, artinya di Jeju Air ini, Ya. mungkin boleh diteknisin nggak yang informasi yang Cap tahu ya? Kita biasa ngomong sebab akibat lah ya. Yep. Meskipun udah qadarullah, tapi yang semua pembahasan kali ini adalah memang kita biar tahu nih teknisnya seperti apa dan kenapa masalahnya bisa jatuh gitu loh. Ya kalau pertama dapat info katanya dia nabrak burung. Iya, Ada yang holding. itu. Burung masuk ke engine, bird strike. Engine, ya, oke. Kan satu burung masuk, sehingga dia kontrol kalau satu mesin mati, mau kena mesin engine fire kayak engine mesin mati kayak macam-macam kan di pesawat Boeing 737 atau ketabrak burung, dia biasanya kan mati mesinnya atau matinya tuh terpaksa dimatiin gitu loh. Nah mungkin ada kesalahan prosedur apa nggak tahu, dia sudah holding mau untuk landing, kemudian dia naik lagi mau coba landing ke sini, tapi tiba-tiba apa yang terjadi nggak tahu ya. Saya juga banyak sih spekulasi berita gini-gini. Saya nggak berani ngomong karena saya nggak baca persis kejadiannya gimana, belum tahu juga. Kalau soal penerbangan di Korea maupun di Indonesia, kita tuh pilot itu tiap 6 bulan itu dicek. Saya bukan belain, ini yang saya alami. Jadi pertama cek kesehatan dari ujung ke ujung. Mata, hidung, gigi, telinga, jantung, ya, urin, darah, dicek semua. Sudah lulus ujian kesehatan, masuk kelas ujian technical knowledge refreshing. Setelah lulus itu masuk simulator, ya, line oriented flight training. Ada berbagai masalah dibikin di situ di simulator, sehingga kalau terjadi di penerbangan kita sudah pernah ngalami dan kita tahu prosedur exactly. Oke. Jadi aman, don't worry. Kemudian besoknya prof check, jadi take off, baru rolling mesinnya mati, reject. Gimana aturannya? Ikutin, balik ke apron. Apa misalkan brake-nya panas atau lagi take off, udah ngelewatin kecepatan untuk decision speed atau V1, lewat itu kita harus continue walaupun mesinnya mati. Jangan mesin satu kita take off, Mas. Ngeri banget. That's abnormal, take off. Nah, kemudian kita cek dulu ke mana holding, assess situation, bisa landing sini lagi apa enggak, atau ke airport mana dengan fuel yang ada, cek maksimum landing weight segala macam. Nah, sebagai pilot, kalau kita penumpang, kalau baling-baling kan tahu tuh berhenti. Kalau jet kan nggak ketahuan. Jadi kita handle sedemikian rupa sehingga nggak kerasa bahwa mesinnya mati satu penumpang. Kemudian kita balik ke airport, kita bilang sama penumpang, "Good afternoon, ladies and gentlemen. This is your captain speaking. We have a slightly small problem and we have to return to Soekarno-Hatta International Airport and everything under control. We hope you enjoy this flight. We inform you after everything ready." Oh, tetap disuruh enjoy. Nah, kalau kita di depan ketakutan, Mas. Aduh. Iya, Gimana kan, penumpang di belakang? Iya, cuma kan denger masalah tapi harus tetap disampaikan deh. Iya, sampaikan we have small problem bilangnya. Small problem. Meskipun Ya, itu mesinnya mati satu atau hidroliknya jebol. Nah, kita tuh harus bisa jaga. Atau kita sebagai kapten nih, co-pilot ngelihat kaptennya takut, gimana dia? Pramugarinya lihat ke depan, kaptennya ketakutan, stres tadi kita nih landing selamat apa enggak, gini. Udah doa. Makanya sebelum terbang, Mas, kita datang ke flight operation kan, report jam sekian, nomor license, bla 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 bla, cek kesehatan, tensi, saturasi, tiup alkohol, nggak ada. Kemudian masuk di meja briefing. Bisa bahasa Indonesia, bisa bahasa Inggris. Kalau dulu ada co-pilot expat, mau nggak mau bahasa Inggris.
Good afternoon, ladies and gentlemen. Today we have scheduled flight, blah, 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 blah. I'm Captain Aziz. This is co-pilot. For example, co-pilot Tarun from India. And first flight attendant, cabin one-nya siapa, dua. Saling, kalau belum kenal, mari kita saling kenal. Sudah, sampaikan kita nanti terbang begini-begini, berapa time-nya, ketinggian berapa. Kasih tahu apa yang sedikit confidential, apa nanti yang kita bawa. Kemudian ada yang mau disampaikan semua, co-pilot, pramugari 1, 2, 3, 4, samakan waktu. Karena waktu kan mainnya detik. Ah, detik? Iya, jadi kita harus sama gitu loh. Kan pakai GMT. Kan sama-sama nih sekarang nih kita nih, jam 4 kan? Nah, ini kan sekarang kalau jam 4 nih. Jam 16.00 sekarang nih, tepat nih. Nah, sampai detik itu gimana? Menurut saya sekarang baru jam 3.59 lewat 54 detik. Oh iya. Ya tadi saya buletin aja. Memang ini di digital sih segitu sih. Kalau kita di digital, makanya digital pakai GMT, Greenwich Mean Time, atau UTC, Coordinated Universal Time. Jadi di Indonesia UTC plus 7. Bangkok tuh ya sama Bangkok. Bangkok sama. Ya kalau ke Singapura, Malaysia plus 8. Iya. Jadi kita samakan waktu. Misalkan Indonesia Tengah, Makassar, bedanya dia GMT plus 8. Jadi perbedaan waktu 1 jam kita jelaskan sama tuh pramugari. Oke, boleh tahu edukasinya kenapa disamain? Maksudnya meskipun sama-sama di jam 3.59. Karena standar dari ICAO penerbangan internasional pakai GMT. Karena posisi koordinatnya 0 tuh. Di Greenwich kan di Inggris. Jadi untuk pesawat udah sejarah itu. Jadi di Amerika pun pakai GMT penerbangan. Jadi istilahnya GMT. Nah, untuk lokal ya kita announce-nya bilang local time lah, penumpang kan nggak, masa kita announce GMT. Sudah, sama semua, ada lagi yang mau disampaikan? Nah itu tadi, kunci tadi. Mengawali tugas hari ini, kita berdoa. Minta kepada yang pencipta, semoga aman, nyaman, nyampe. Penerbangan kita nggak memalukan, servis kita memuaskan. Dengan kita servis memuaskan, kan orang jadi tertarik lagi terbang dengan kita. Nah, memberikan servis yang udah habis berdoa kan, menurut keyakinan masing-masing, berserah diri pada Allah, dah ke pesawat kita. Nah, sampai pesawat, kapten atau co-pilot cek luar, gantian biasa kapten cek luar, baru cek atas, semua lihat pramugari ngecek ini, safety equipment, bla 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 bla, komplit, kasih tahu boarding. Nah, bahan bakar tadi kan udah minta waktu kita briefing pertama. Sama satu lagi, yang service excellence contoh gini mas. Kita terbang. Duduk di first class. Kita ting tong gitu. Ada pramugari misalkan datang. Harapan kita dia ngomong ke kita apa? Iya, ada yang manggil. Maksudnya manggil biasa kan? Ya manggil kan. Nah itu pramugari standar. Terus? Kalau dia punya service excellence, misalnya yang manggil Mbak Inong nih, ting tong dia datang, Mbak Inong, ada yang bisa dibantu, Mbak Inong nih seorang dokter ya, sering kami ini kan pasti kita, keren. Kok tahu gitu? Ada emotional value. Ada emotional value itu, makanya saya bilang kenalilah orang yang paling dalam. Kayak saya kenal orang, nggak cukup, kita harus tahu, oh dia keluarganya gini. Makanya tadi kan Mas nanya. Saya jelaskan kan. Tahu loh, beliau datang ke saya tiba-tiba. Kenapa tahun? Kayak di interogasi tahu banget nih orang. Dalam hati saya begitu. Jadi we have to know everything sebelum ketemu orang. Kayak ada satu co-pilot, ada 2 ada yang co-pilot dari India Selatan. Tahu namanya? Pas lihat di paspor. Kenkere Marapa Hanumentari apa Suaruprai. Kalau mail nggak muat. Demi Allah. Ini benar apa ngarang sih nama Demi begitu? Allah. Masih apa lagi? I still remember. Satu lagi Chidambaram Iyer Subramanian Vivek Ramachandran. Chandran namanya. Panggilannya Vivek. Yang pertama tadi Swarup Rai atau Rai, tapi depannya itu Kenkere Marapa Hanumantarayapa Swarup Rai. Dari mana tak bilang? Apkah hai? Captain, I'm from Bangalore. Dari negara bagian Karnataka. India kan terdiri dari 29 negara bagian dan bahasanya lain-lain. Indonesia hebat. Kenapa? Mau orang Ambon ketemu orang Aceh, bahasa Indonesia. Iya. Orang Jawa ketemu orang Sunda, satu bahasa Sunda, satu bahasa Jawa, satu ngalor, satu ngidul. Kita punya bahasa Indonesia. Di India, kita bahasa Hindi, pergi ke daerah bahasa Tamil, nggak ditoleh.
Orang Tamil India Selatan bahasa di utara nggak ditoleh. Sampai ada kemarin kan ketemu pilot India di training center. Saya ceritain ada lagu ini dos Naraha, itu artinya teman-teman sudah pergi, piar Naraha cinta pergi. Dia bilang, Captain, I still remember that song. When I joined the Air Force, I cannot speak Hindi because I'm from Tamil Nadu. The language is different. I know. Tamil Nadu, the capital is Chennai. Before is Madras. Dia bingung. Lah kalau kita tahu tentang negara mereka, kayak Singapura, Malaysia, saya pelajarin exactly. Sampai bisa nyanyi lagu kebangsaan kan, Indonesia, Malaysia, Singapura, India, Pakistan. Oh ya? Yes. Ya nggak terlalu sempurna lah. Sempurnanya punya Allah. Ya. Keren beliau emang nih. Nggak buat lucu-lucu aja. Iya, tapi itu kan wawasan masuknya. Iya lagu kebangsaan, sudah itu lagu Mars, tentara, sudah itu moto. Kayak ketemu apa Indian Air Force. Motonya apa? Indian Air Force, Bharatiya Vayusena Nabha Sparsam Diptam, artinya touch the sky with the glory. Kalau Angkatan Laut Malaysia, Tentera Laut Diraja Malaysia sedia berkorban. Tentera Udara Diraja Malaysia sentiasa di angkasa raya. Kan bahasa Malaysia kita harus jadi kalau ketemu mereka nggak tahu kita orang Indonesia. Dipakai buat nyamar kali ya? Enggak, bukan ngamar. Disangka kita tuh intelijen. Aku bilang ngapain mau perang sama Malaysia? Menang jadi arang kalah jadi abu. Isinya orang Malaysia, orang kita semua. Makanya kita kadang protes, buat Malaysia kok bikin batik? Ya orang Indonesia yang bikin batik. Kok ada kesenian apa namanya? Kayak di Ponorogo, reok. Kok namanya barongan? Ya memang kayak barongsai. Yang bikin orang apa? Orang Ponorogo juga. Yang bikin angklung orang Sunda di Malaysia, sudah turun temurun. Ada ketemu satu orang tua, Pak Jarwo. Pak Cik daripada mana? Saya dari Jawa. Dari muda lagi duduk dekat Malaysia, budak-budak tak ada yang cakap Jawa. Dia cakap Melayu tapi logat Jawa tak hilang lah. Tetap ya. Tadi kita kan bahasa Banjar, 2,5 tahun di Banjar. Tahu. Beliau tuh. Jadi makanya bener dong saya bilang dong, Anda punya 99 bahasa kan? Wallahu a'lam bishawab. Pian aja. Tadi apa? Dos Naraha. Jadi teman-teman, ini sekarang lagi kerasa nih, kan baru pensiun nih jadi pilot. Aduh, jangan-jangan teman-teman udah pada pergi nih gitu loh. Tapi enggak, jangan khawatir. Itu kalau kita mikir ini. Enggak, ini insya Allah ada yang mau ngajak kerja lagi. Emang masih bisa kan udah pensiun? Bisa. Untuk terbang di eksekutif jet bisa sampai 70, depend on kesehatan kita. Tapi lebih enak kayak gitu atau sekarang udah nyantai, istirahat? Allah itu ngasih hidup saya cuma 2 macam, Mas. Enak dan enak sekali. Wah. Apapun kita bikin enak jadi enak. Allah sebagaimana prasangka hambanya. Jadi Iyalah. kalau kita berbuat berbaik sangka apa segala macam. Jangan buruk sangka. Kadang-kadang gini ya. Ya Allah kenapa gini? Tapi balik lagi. Kan kemarin kau kasih berkah gini. Banyak. Kenapa sekarang lagi dikit kita nggak bersyukur? Kayak pernah kan gaji normal, jam terbang normal. Terakhir kan ada pengurangan dari COVID sampai sekarang cuma dibayar sekian persen. Yang lain ngeluh. Saya bilang, ya Allah kapan sih bersyukurnya? Banyak terbang ngeluh, sedikit terbang ngeluh. Kapan bersyukurnya? Kalau banyak terbang disyukuri, ikut aturan. Kayak saya terbang, ya saya nggak pernah melanggar, insya Allah. Sekarang berapa? Total berapa jam? Tempatnya 33.097 20 menit. 33.000 jam. More than, ya hampir 33.100. Bayarannya per jamnya berapa? Nah, orang semua ngomong bayaran. Iya, nggak pengen tahu aja. Enggak. Kenapa? Enggak, tergantung perusahaan. Saya itu, Mas, terbang itu sendiri udah rezeki. Enggak, kira-kira pengen tahu. Enggak, kalau soal gitu tergantung perusahaan. Enggak, rata-rata. Bukannya orang-orang. Anda aja dulu, Cap. Enggak, 33.000 kan itu kan total beda-beda dari, kan? beda-beda. Ya, cuma kalau dirata-ratakan. Nah, Karena dirata-ratakan miliaran kebahagiaan. Miliaran kebahagiaan. Masya Allah, diplomator ternyata. Lah, iyalah. Kita sekarang coba terbang itu ibarat gini deh, Mas. Gak usah jauh-jauh. Saya nih pengen minum. Iya. Saya liatin aja. Kok nggak disuruh-suruh minum dari tadi kan? Aduh, aus nih pengen minum. Mas, atasan saya. Minum dong.
Dari tadi saya pengen minum, lu suruh lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Lagi minum gini mikir nggak kita dibayar sama bos kita? Lu yang aus, lu yang pengen minum, lu gua kasih minum. Sekarang minta bayaran dari gua, nggak bener lu kerja. Ini keren nih. Ini kalau pada ngerti. Oke, ini bagus. Maksudnya gini, Iya. terbang itu sendiri bagi saya rezeki. You have aircraft, you call me, Captain, flight my aircraft. Tanya deh, I never ask, lu mau bayar berapa? Maka tapi kan kita punya hak Hak itu sebelum menuntaskan Jadi gini, kewajiban. Jadi begini. Dengan kita bahagia, rezeki ngikut. Kalau kita dapat duit, rezeki bahagia belum tentu ngikut. Saya nggak munafik. Siapa sih nggak mau duit? Ya. Siapa nggak mau duit? Coba tahun 85 ditawarin terbang di luar, gaji besar. But I love this country very well. Yang ngajarin terbang negara Indonesia. Saya lahir di sini, besar di sini, mengabdi di sini, di angkatan udara, jadi tentara. Istilahnya resiko nyawa. Tapi belum aja waktunya dipanggil. Jadi kalau soal mati anytime, kenapa harus takut? Sudah itu, gaji sebanyak-banyaknya kalau kita nggak bersyukur kurang. Kalau kita cuma punya duit segitu, tapi kita bersyukur, kita kaya. Tapi kita duit bermiliar-miliar, nggak bersyukur, mikirin aja, aduh nih harta kita di sini gimana? Itu miskin. Dan lebih hebat lagi, kaya itu adalah orang yang punya moto, the only way to buy the happiness is to give the happiness. Jadi jalan satu-satunya mau membeli kebahagiaan adalah kau berilah kebahagiaan. Apabila engkau beri kebahagiaan kepada orang tersebut, engkau akan lebih bahagia daripada orang itu. Dan sudah saya buktikan. Wih, dalilnya diamalkan. Manusia sebaik-baiknya. Manusia adalah yang bermanfaat buat orang banyak. Iyalah. Coba kita ngomongin manfaat lagi nih. Yep. Buat para penumpang dan lain sebagainya. Jeju Air. Berarti artinya ketika masuk burung ke dalam mesin pesawat. Yep. Artinya kan tidak bermanfaat lagi tuh. Ya, mesinnya Pesawatnya, bisa mati. Masa bisa begitu, Bang? Gimana ya bahasanya? Iya kalau udah ngomongin takdir beda cerita, tapi burung doang, bukan pagar gitu masuk dalam jadi situ. Jadi burung itu biar kecil, itu blade pesawat itu masuk itu bisa protol. Iya, cuma kan ini kan solusinya gimana? Apakah nggak dikasih apa sih namanya? Nah, itu waktu saya dulu juga mikir apa dikasih jaring kayak filter gitu. Iya, nggak, coba simpel lagi nih. Seorang kapten tahu kan, atau seorang ahli di bidang maskapai, industri penerbangan, dunia penerbangan, tahu nggak kalau burung masuk, ya? Itu bisa mencelakai pesawat. Tahu. Kan kenapa nggak dikasih? Kayak kejadian di Hudson River kan dua-duanya masuk. Iya, maksudnya udah tahu edukasi itu. Ya. Pesawat dibikin, pesawat dikasih SOP. Kenapa nggak dikasih pagar? Apa sih pagar? Kayak filter gitulah. Filter lah. Tapi kenapa? ya memang harus gitu. Mungkin ganggu aerodinamik kalau dipasang itu kan aerodinamik itu Mas. Aerodinamik itu kan ngedeketin sama, pokoknya bentuk pesawat itu kan harus aerodinamik yang bentuknya. Jadi itu insinyur pesawat udah bikin demikian. Iya. Kayak blade-nya juga bentuknya tuh semua aerodinamik istilahnya. Paham. Cuma maksudnya. Jadi kalau kena angin tuh dia nggak bikin ngerem pesawat. Nah, mungkin kalau dipasang itu pesawat akan ngerem. Bisa jadi. Berarti bisa berulang dong kejadiannya. Nanti gitu lagi. Nah. Kalau apa burungnya jangan terbang di situ? Bukan. Suruhnya. Nah, gimana sih? Soal burung terbang itu kan sudah ada kita alarm di sekitar airport untuk burung minggir. Sama diusahakan jangan ada pohon. Jadi burung itu tinggal situ makan buahnya, beranak pinak sehingga ganggu penerbangan. Kejadian gini, kita kan memang ada bird strike ya. Jadi pesawat itu ada prosedur kalau mesin mati satu. Prosedurnya gimana? Kalau mati dua-duanya. Terakhir saya di simulator itu loss of thrust on board engine. Jadi lagi terbang, dua-dua mesin mati. Terus? Ya kita coba untuk menyalakan dua-duanya atau salah satu. Kita coba terus untuk mengadak namanya relight ya, engine in flight start. Jadi menghidupkan mesin di tengah penerbangan. Coba dengan prosedur yang ada. Kemudian ternyata bisa hidup mesin satu. Contoh. Mesin satu, kemudian kita harus mendarat di airport yang terdekat, the nearest suitable airport. Jadi airport yang terdekat dan memenuhi syarat, ya. Ya, carilah airport
Terus cek dulu gimana cuacanya. Habis itu kita harus briefing, harus komunikasi, kasih tahu penumpang, pramugari. Ada namanya ABC konsep. Ngecek airport, weathernya gimana. Sudah itu briefing, ngesetnya gimana. Kemudian komunikasi bahwa kita nanti mendarat akan mungkin ngeblok runway atau apa. Nah kalau ini kejadiannya dia nggak ada preparation. Jeju Air ini. Jeju Air dia mesinnya mati satu, dia udah lapor, sudah holding untuk mendarat. Nah mendarat tuh mungkin mesinnya mati satu lagi, dia harus mendarat. Coba. Mungkin seperti itu. Ini bentuk ikhtiar ya. Ya. Jika Anda di posisi itu, naudzubillah ini contoh aja ya. Naudzubillah. Jika Anda di posisi itu, Cap, apa yang Anda lakukan? Ya kita ikut prosedur, kita identify mana yang mesin mati, kena burung tadi, mana yang masih hidup. Pasti sama dong dilakukan oleh kaptennya. Ya, Jeju Air. wallahu a'lam. SOP-nya sama dong? SOP sama, prosedur sama. Atau mungkin yang membedakan adalah tingkat kepanikan seseorang di saat waktu itu akhirnya decide-nya, memutuskannya jadi berbeda. Iya, pernah juga kejadian take off, ya. Mesinnya mati satu. Yang di shut malah mesin yang hidup. Hah? Jatuh lah. Salah Shut. shut tuh maksudnya dimatiin. Jadi mesin yang kan kalau kan mesin dua nih take off. Satu mati. Cus. Kita harus identify. Yang mana yang mati? Oh, engine number 2. Kalau yang engine kanan, engine number 2 atau bilang right hand side engine. Udah. Oke, identified. Nah, yang terbang itu adalah monitor penerbangannya. Yang kalau misalkan co-pilot yang terbang, dia yang terbang, kita yang jadi pilot monitor, captain. Kecuali sudah susah di handling baru I have control. Kamu yang kerjakan prosedur untuk kalau mesin mati gitu loh. Nah mungkin kejadiannya waktu itu dia ngelihat yang mati yang mana mungkin Salah ya pencet. wallahu a'lam. Oke. Bisa jadi tinggal di dua-dua mesin dia nggak bisa lagi naik. Udah. Nah mau nurunin roda sudah deket, mau ngasih flap udah deket. Makanya ini kan panjang runway itu kalau nggak salah 2.800, dia melewatin 1.200 sudah. Nah dilalah di ujung sini ada pagar. Itu yang diprotes orang. Kenapa pagar ya? Kenapa bikin pagar? Oke, waktu di Polonia ya? Bukan itu. Enggak. Kayak waktu di Polonia kan bablas pagar tuh. Enggak. Terlalu dekat. Ingat nggak waktu di Polonia? Iya, Polonia. Tapi Waktu kasus. kasus yang Boeing 737 Mandala. Tapi kalau itu masih oke. Masih oke. Jadi kalau ini pagar, bener-bener pagar. Jadi dia landing terus udah oke. Nambak pagar itu bikin jadi hancur pesawatnya. Wallahu a'lam bisa. Oke. Ini yang saya yang saya lihat dari berita-berita yang ada. Oke. Soalnya kita jangan sampai salah. Nanti kan yang berwenang itu adalah Badan Keselamatan Penerbangan dari Korea Selatan. Oke. Akan ngasih tahu. Sampai kan bosnya dari Jeju Air itu sudah minta maaf. Ini kejadian ini. Karena apa? Yang selamat cuma 2 pramugari yang duduk belakang. Nah, ini ngomongin seat nih, Cap. Ya. Berarti ada yang bilang katanya duduk tuh posisinya di sini, di Enggak, sini. ini kan duduk belakang. Ya kita kan ngomong penumpang. yang kursi paling aman deh. Kan ada yang bilang katanya paling belakang, itu yang paling selamat. Pernah juga belakang kena duluan, depan selamat. Iya juga ya. Balik-balik kalau Allah sudah Iya. ini mau bilang apa? Berarti gini, Cap. Kalau tadi bahas dari sisi edukasi buat kaptennya, Ya. pilotnya, sama co-pilotnya. Kalau sekarang kondisi penumpang, coba boleh dirunut nggak buat kita nih kan kita jadinya kan akhirnya jadi trauma ya, jadi parnoan, jadi panikan gitu ya. Gini, begitu kondisi pesawat apapun masalahnya deh, masuk burung lah atau apapun itu bentuknya gitu ya. Harusnya gimana ketika informasi datang dari pilot, kita sebagai penumpang nih apa nih kan turun apa sih oksigen atau pindah seat atau berebut kemana atau jangan memperberat sisi Enggak. ini, diam aja penumpang. Kita coba ikutin runutnya gimana? Oke. Instruksi. Jadi kalau misalkan pressurize rusak, oksigen muncul. Kan tadi sudah diumumkan. Kita pakai dulu, baru pakai ke anak kita. Jangan sampai kita pakai anak, baru pakai gitu gini gitu loh. Oleng. Kurang lebih seperti itu. Iya. Jadi apapun instruksi yang diarahkan awak kapten. Contoh waktu kejadian Saudi Arabia terbakar. Mestinya kan pintu mau dibuka. Ini rame-rame nutupin pintu. Pintunya tuh harus ditarik ke belakang dulu, baru bisa dibuka. Penumpang numpuk di situ. Panik. Panik. Makanya nomor 1, do not panic. Keep calm. Iya sih. Jadi tapi kan apapun gimana kita ya? jangan kalau soal mati mau dimanapun. Cap,
nggak semuanya bertauhid, Cap. Ini Ya, kita itu. buka aja di sini. Ya, Nggak semuanya I know bertauhid. that. Iya. Gak usah jauh-jauh, saya ketemu Ustadz. Once upon a time. Oke. Ahli zikir, ahli sholawat. Naik mobil nih. Ini kisah nyata, bukan ria. Pelajaran buat kita. Oke. Begitu berhenti, Ustadz, Assalamualaikum Ustadz. Masih dinas TNI. Waalaikumsalam katanya. Mau kemana Pak Pilot? Mau ke Halim. Supir saya nggak tahu, boleh ikut nggak? Boleh, saya bilang naik. Ya, boleh naik, saya bilang. Turunlah dia sama supirnya tadi, naik mobil saya. Mau berangkat kemana? Ke Bandung. Naik apa? Merpati. Isi bensin sebentar. Saya telepon ke Merpati. Masih terbang Merpati juga, Angkatan Udara juga. Pesawat ke Bandung gimana? Oh, belum bisa berangkat, Cap. Di Bandung masih berkabut. Ya udah, saya nggak ngomong. Naik. Bisa cepet nggak? Schedule-nya jam 7. Ini udah setengah 7. Sabar Ustadz. Dengan izin Allah, Ustadz berangkat hari ini. Saya nggak bilang, wah saya ini pilot tadi. Ini kan ria. Buat apa kita berbuat baik orang tahu? Oke. Kesempatan nih, ahli zikir, ahli selawat. Doain kita. Dengan izin Allah, Ustadz berangkat hari ini. Maksud saya gini, tuh pesawat belum bisa berangkat karena kabut. Allah sudah bantu dia kan? Iya. Belum dia doa kan? Hah? Dia udah ketakutan. Ini jam berapa ini? Gue panik. Jalan macet Ustadz. Kalau nggak macet kita terbang nih. Udah nggak tahan. Turun dia naik Gojek sama yang awal dia, pegawainya dia atau sekretarisnya naik Gojek. Ya udah. Sampai sana nunggu. Coba kalau ikut saya. Berhenti di depan, petugas sudah check-in, duduk di eksekutif. On behalf of me. Okay. Saya udah bilang, tolong nih ada Ustadz 2 orang mau ke Bandung, jangan ditinggal. Nggak bisa Cap, nggak akan ditinggal. Cuacanya jelek, belum bisa berangkat. Tapi saya nggak bilang. Percuma kan kita. Woi, saya ini udah ngomong. Nyampe sana taunya nunggu juga. Coba kalau ikut saya. Makanya Allah tuh sudah atur hidup ini sedemikian rupa. Ya tadi jodoh, rizki, maut, bala. Ya salah satu itu rezeki kita ditolongin orang. Ya kalau kita kayak gini deh, mau nolong orang tapi kita nunggu orang nolongin kita. Janganlah. Kayak ada cerita, pernah dengar nggak? Jadi kayak Ustadz ini. Jadi ada satu pengusaha. Nah ini kita bicara pengusaha. Oke. Dia bisnis. Iya. Datang ke pesantren. Ustadz katanya. Ustadz, saya mau dapat proyek. Kontraktor, bangunannya besar. Nanti kalau untung saya mau nyumbang pesantren ini katanya. Alhamdulillah kata Ustadznya. Saya minta baca Al-Fatihah. Bacalah dia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Begitu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Stop kata Ustadznya. Ulangi lagi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Stop, ulangi lagi. Kenapa Ustadz? Apa artinya? Hanya engkaulah yang kami sembah. Hanya engkaulah kami mohon pertolongan. Jadi kalau kamu mau proyeknya sukses, sedekahlah kamu dulu hari ini. Dengan demikian nanti proyek kamu berhasil. Astagfirullah, baru dia ngasih seadanya. Dengan izin Allah proyek itu dia menang, dia dapat lebih banyak. Coba. Ngasih ke ustadznya? Enggak, dia ngasihnya apapun. karena dia masih dikit kan. Ya. Karena itu tadi, kenapa kamu harus nunggu dapat proyek dulu baru kamu mau nyumbang? Itu tuh ya ngerti. Pelajarannya tuh orang-orang ya mostly lah. Orang kan gini kan, nanti kalau saya banyak duit, saya mau akan ini, saya ini. Kenapa nggak sekarang aja? Sedekah. Apa yang ada? Iya. Itu tadi yang saya bilang. Jadi jangan nunggu kita dapat dulu baru kita ngasih. Kasihlah sehingga kau dapat. Karena itulah tadi kan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itulah artinya hanya engkaulah yang kami sembah. Jadi sembahlah Allah dulu, baru mohon pertolongan Allah. Jangan ya Allah tolongin, habis itu baru gua mau sholat gitu. Baru mau doa. Tapi ini oke ya, tadi kita bahas masalah Betawi dari ke situ. Oke, kalau balik lagi ke sana, posisi ikhtiarnya
Posisi duduk kah? Enggak, sekarang kalau terbang ya Iya. duduk Kita jadi nih penumpang nih. Jadi penumpang. Begitu dapat informasi kayak begitu. Dapat penumpang. Ada informasi misalkan kita harus begini-begini. Darurat Ikutin aja instruksi awak pesawat. Oke. Mereka sudah dilatih. Even pramugari itu ada recurrent untuk safety. Masuk classroom lagi, masuk mock up lagi. Jadi mereka tuh insya Allah well trained, pilot maupun pramugari maupun teknisi. Ada ilmunya juga. Tapi kalau sampai kejadian yang tidak terprediksi seperti itu, ya wallahu a'lam bishawab. Kita ya kayak sekarang Malaysian 370 sampai sekarang ketemu aja enggak Oh iya. bangkainya. Iya. Hah? Itu kalau masuk ke laut itu udah pasti pecah ya? Kalau masuk Cap. belum tentu Karena kalau ada katanya kalau dia mendaratnya misalkan dicing ikutin aturan sampai mendarat gitu, ada yang nggak apa-apa. Cuma ya kalau dia nukik gitu ya pecah, aksi sama dengan reaksi kan hancur jadinya. Sesuai. Makanya kita kalau sampai dicing kan harus gliding, ikutin speed pelan, baru mendarat kalau bisa dekat dengan pantai. Kalau sampai seperti kayak itu. makanya rata-rata kalau lihat berita jatuh tuh kan mayoritas di laut ya. Di laut. Padahal sementara saya berpikir bahwa kalian belum tentu bawanya laut ya. Itu upaya pilot untuk mendekati dekat pantai lebih ya. Kalau memang terjadi misal kalau kayak yang kejadian dulu tuh pesawat udah nggak bisa dikontrol lagi, dia langsung nukik jatuh, itu lain lagi. Oke, sip, mantap. Kalau yang berikutnya apa aja sih? Ada yang mungkin kita Enggak, tadi Jeju sebenarnya belum selesai. oke. Tapi maksud saya gini, kalau kita sebagai penumpang ya ikutin instruksi awak pesawat aja. Iya, Ya, awak pesawat. Nah itu tuh. Uh-uh. Itu Jeju Air ini terbangnya 13 kali dalam 48 jam. Ya kan? Nah, normalnya satu pesawat ini sebenarnya Enggak, ini pesawatnya. tuh datanya tuh. Itu pesawatnya. Iya, maksudnya Kalau dipaksa pilotnya gitu. tidak ada paksaan. Jadi Oke. pilot tuh punya aturan ya. Sehari harus berapa jam, berapa kali landing. Dan perusahaan itu menjaga aturan itu. Dan dikasih toleransi sedemikian rupa untuk keselamatan. Mungkin pesawatnya terbang terus, tapi tiap landing dicek, ganti kru. Nggak masalah. Nggak masalah. Oh. Jadi kayak pesawat nih dari Jakarta, Makassar. Krunya turun, ganti pilot lain. Makassar, Timika, Jayapura. Krunya turun, ganti pilot lain. Jayapura, Biak, Makassar. Pilotnya ganti lagi. Makassar, Surabaya, Makassar, Jakarta. Pilotnya ganti, pramugarinya ganti. Jadi kalau pesawat itu terbang itu pesawatnya. Krunya mungkin ganti. Iya, maksudnya ini kan apakah kebanyakan jadi lelah atau mungkin mesinnya jadi capek? Enggak. Oh, enggak gitu ya? Dan pesawat itu Asal dicek. tiap landing dicek, olinya dirilis sama teknik. Kalau nggak dirilis kita nggak akan terbang. Iya, cuma kan mungkin gini kali bahasa awamnya beda, Cap. Dibawa sampai 48 jam sama dibawa sejam kan beda, Cap. Apa ya? Dinginnya, panasnya itu loh. Enggak. Oh, nggak ngaruh ya? Sudah ada aturannya. Nggak ngaruh. Oke. Nggak ngaruh. Jadi yang dibilang itu tadi mungkin pesawatnya iya, tapi pilotnya ada habis istirahat dia. Pesawat tua, pesawat muda? Nah, itu lagi. Pesawat baru kalau tidak layak terbang sama kayak pesawat tua. Pesawat lama, nah Mas kalau lihat di Amerika pesawat Constellation masih terbang. Itu yang jadul. Yang jadul banget. Iya, lah kok bisa? Mustang P51 Kenapa? Mustang. Dia perawatannya bagus. Cuma kan penumpang deg-degan ya. Lah tua nih pesawat gitu. Nah, Apalagi di kalau saya situ. terbang sama istri saya tuh kadang dia juga mantan pramugari Garuda, dia yang deg-degan sendiri. Pesawatnya kok tua ya? Lah, lu nanya gue yang nanya lu harusnya. Justru gue nanya lo kenapa ini bisa terbang aman nggak gitu? Enggak, kalau soal itu ya pesawat itu kan sudah dicek sama teknik. Ya, Oke. pilotnya juga sebelum terbang kita cek lagi. Nah, cuma kalau terjadi apa-apa yang di luar kemampuan kita, itulah yang terjadi. Saya yakin tidak ada satupun pilot yang mau terbangin celaka. Dia juga harus istirahat yang cukup, ya. Harus jangan di rumah ada ribut, misalkan satu di rumah ribut sama istri. Oh itu lagi Satu kepala lagi satu stres rantai ya. nih chain of error. Kedua, di mobil dia ribut sama supir, udah dua. Tiga, di jalan dia ribut sama ini. Sampai airport ribut lagi sama petugas operasi misalkan. Kalau sudah 3 atau 4 chains of error, better go home lah. Oh jangan dipaksain. Jangan dipaksa. Kan ngejar jam, ngejar duit, Nah, ngejar itulah. cuan.
jangan sekali-kali ngejar duit, biar duit ngejar kita. Nah, itu tadi yang saya Mantep bilang. nih, Captain Kalau kita- dari Indian Airlines. No, I'm from Indonesia. Ya, ya. Iyalah, kita bukan apa, Mas. Kita apa ya? Siapa sih nggak perlu duit? Itu dia bilang. Ya. Tapi jangan memaksakan untuk misalkan keselamatan kita langgar untuk uang. Iya. Udah itu udah capek nih. Memang kan ada aturan, ya. Ada aturan harus istirahat sekian jam. Cuma kadang-kadang dulu kalau kita ngelewatin exceeding kan dulu ada bayarannya. Exit sekian jam ada bayaran. Nah, sekarang nggak ada lagi. Pokoknya kalau sudah waktunya stop. Gitu aja. Oke, Cap gini. Tadi kan Anda ngomong sebelum naik pesawat dicek tiup alkohol gitu ya. Nih, maaf ya bukan membahas luka lama ya. Ada salah satu maskapai swasta sempat viral waktu itu yang ada terekam CCTV pas lagi dicek di X-ray apa segala macam kan dia udah mulai oleng-oleng. Akhirnya dia positif sabu kan. Yang Bukan, akhirnya tembakau gorila. tembakau gorila. Bentar deh, itu pesawatnya kenapa-napa nggak ya? Enggak, Enggak cuma akhirnya enggak jadi terbang ya. Nggak jadi Itu terbang. kenapa? Waktu itu kan akhirnya dipecat kan? Dipecat akhirnya. Karena Itu boleh maksudnya lolos tuh. nah itu mestinya ya. Jadi pilot itu nggak boleh nyelonong langsung ke pesawat. Harus ke flight operation dulu. Reporting time sesuai waktu. Kok bisa? Makanya kok bisa dia nyelonong langsung ke pesawat. Di pesawat untuk ribut sama orang ground. Ribut tapi sambil ngomong announce-nya juga penumpang jadi yang curiga kan. Untung akhirnya nggak jadi terbang. Ini kok ngablu kok. Ini udah dipecat. Udah pecat. Udah pecat. Oke. Makanya kalau saya bilang kalau kita nggak siap lebih baik nggak usah terbang deh. Karena yang kita bawa nyawa. Kalau kita kalau pesawat tempur kan terbang sendiri. Kalau celaka sendiri. Itu harga pesawat berapa? Satu pesawat 1 triliun. Duit dari nenek moyang lu emang. Duit rakyat. Jadi harus jaga juga. Jadi kita tuh dipercaya oleh negara ataupun oleh instansi untuk bawa pesawat itu karena orang sudah dipercaya karena kita dicek skill, behavior, si tingkah laku segala macam. Itu ada ceknya, Mas. Nggak akan mungkin terima pilot sembarangan, nggak. Nah kalau misalkan di tengah jalan terjadi yang seperti itu dia melanggar sumpah ya dia nggak bener lah. Kita kan bawa nyawa. Bukan sembarangan. Orang tuh percaya sama kita. Nah kita sendiri ele-elean gitu. Misalkan santai. Udah amat lah udah. Yang penting gajian. Kayak penampilan deh. Pakai dasi harus yang rapi. Baju. Ada kan dasi ditarik. Dan dibuka jalan. Pakai topi kan begini. Ada yang taruh gini. Kan orang ngelihat. Citra itu kan nomor 1. Orang lihat penampilan kan, wih, rapi. Oh oke. Apalagi kita kan selamat pagi senyum. Sedekah paling murah senyum. Jangan kita udah jelek nih kayak gini, nggak mau senyum perengut sama orang. Lu udah jelek, merengut lagi. Coba kita jelek-jelek ini kan sama orang kan. Sedekah paling murah kan, smile. Paling mudanya ganteng. Dulu. Sekarang ganteng juga. Sekarang udah. Ada foto-fotonya mana? Emang Anda doang yang bisa ngumpulin data-data saya. Saya juga ngumpulin data-data Anda. Kok bisa dapat itu? Aja. Wih. Itu masih ganteng itu. Haji tahun 86 alhamdulillah. Haji Abdul Aziz Hamid. Keren. Ini sama Presiden. Gus Dur. Ha-ha. Oh iya sama Gus Dur tuh. Lengkap beliau dokumentasinya. Masya Allah tuh. Ya kan? Kalau anak sekarang Gen Z mah nggak kenal begini, Cap. Satu IG, kedua PDF. Tapi saya nyesel tuh ada beberapa foto simpen di iPad. iPadnya rusak jadi hilang. Hilang juga ya. Wih, Bapak SBY. Aduh, salam hormat buat Ibu Keren. Mega, Bapak SBY yang pernah kami bawa. Terima kasih kepercayaannya. Keren. Sana ada Gus Mau. Iya. Mantap. Lengkap. Itu ya. Panglima TNI Laksamana Widodo, Bapak Jenderal TNI Endriartono Sutarto. Itu Marskal Cepi Hakim yang atas. Gimana ini ya? Ya, yang bawah Marskal Joko Suyanto. Salam hormat buat beliau. Beliau masih selalu. sehat-sehat. Sehat selalu. Masih sehat ya, Masya Allah. Sehat fisik mental. Nah itu Marskal Basri Sidahabi. Sehat.
Terakhir juga duta besar RI untuk Qatar. Wih, Itu dong gagah. kata-katanya yang bikin malu. Mana sih? Baca tuh. Pilot mantan model. Kan orang Palembang. Ini dari majalah. Majalah. Majalah apa dulu? Wallahualam majalah apa Coba tuh? kita lihat deh. Mantan model, soalnya orang Palembang kan model itu dimakan. Ada model Taiwan. mie itu ada ya? Ada mie. Enggak, ini. Mana? Mie apa? Majalah ME apa Majalah ME lupa. Menjadi pilot Air Force One-nya Indonesia dari tahun 95, membuat letkol PNB TNI AU Abdul Aziz Hamid semakin mantap berkarir di dunia dirgantara. Nah itu orang ini yang 20.000 nulis. jam ya? Waktu 20.000. Nah itu majalah safety penerbangan itu. Wih, masuk majalah semua doi. Nah ini seragam malam tuh. Seragam malam. Military Oh, evening uniform. Kalau Oh. ada diplomatik itu pakai seragam gitu. Terbangnya malam ya? Enggak, itu pesta malam. Seragam pesta itu. Oh, pesta. Nah itu. Nah itu waktu fly. Mantap. Tuh, lihat tuh. Kayak lagi dikejar-kejar Vijay Kumar. Polisi India. Vijay Kumar enggak lah. Wih, keren. Itu foto kenang-kenangan. Wih. Oh, ini penghargaan. Penghargaan no accident certification. No flight accident certificate. Ya. Oh, selama itu ya? Masya Allah, 33.000 jam penerbangan dan zero accident. Zero accident. Atas izin Allah. Keren. Makanya kalau ada yang ngajak terbang lagi jadi private jet masih siap. Wih, langsung iklan. call to action. Iklan. Call to action. Merpati Enggak, dulu ada sudah. burak ya? Ada burak. Ya kan? Kan Garuda kendaraan para dewa. Kalau burak kendaraan nabi gitu. Oh iya benar. Iya benar. Tapi nggak pernah gitu bilangnya burak aja. Ah itu iklan Greenstand. Duh, Hey, Anda nyebutin. model. Yes. Asik. Ini Anda. Kev. Yes. When I was young. Malu aja jadinya. Oh, jadi pagi terbang pesawat maskapai, siang model. Enggak. Malu, Jadi Pak. orang bilang apa? Ini kerjaannya multi. Saya bilang iyalah. Pesawatnya juga multi engine kan. Jadi pesawat juga multi aircraft. Asik, model doi. Dulu Ih, keren. itu ada lagi sebelahnya model-model juga. Oh, ini ya. Malu aja Asik. pakai kacamata gitu. Wes. Mantap. Nah itu kan lagi lucu-lucunya mas. Nah itu in flight juga. Belum zamannya selfie. Oh, di koran. Masuk koran. Gara-gara nyopet itu. Lampu merah kali ya. Kipli juga nggak tahu ada koran namanya lampu merah, tahu nggak? Nggak tahu Itu koran. kan. Dia tuh. Ines Aziz Sandra, ini siapa? Ines Sukandar dulu penyiar TV, TVRI. Oh, angkatannya Tito Iswanto, Toto Iswanto. Enggak, sekitar 4 tahun 5 tahun di bawah saya. Tahu nggak dulu ada namanya English Menteri News. Penerangan tiap pagi siaran radio Harmoko. Harmoko ngumumin harga cabe. Ah, Wah, Delvia tahu banget pas ini. Ada dulu namanya sebelum Kominfo dulu namanya Harmoko. Dulu nama Menteri Harmoko. Penerangan. Dulu namanya Menteri Penerangan. Menteri Penerangan. Iya, ada dulu. Namanya Harmoko, hari-hari omong komunikasi. Oh, dari situ kali Kominfo ya. Wallahu a'lam. Seru nih, kita bahas sedikit lagi deh mungkin. Oke. Saya ngeliat di FYP udah ditegur sama pramugari, keren pramugarinya kooperatif, tugasnya menjalankan tugas. Enggak, Oke. sekarang Tapi gini, dia Mas. ditegur nggak mau pakai seat Seat belt. belt. Sebentar, Cep, kita perhatikan satu persatu. Nanya ya. Yes. Ini nanya aja. Ah, Kalau kayak begitu, pramugari boleh nada tinggi juga nggak? Nggak, maksudnya kan kalau saya gemesnya sama penumpang kayak enggak. pakai nggak lo? Ah, ya enggak enak lah. Makanya. Boleh gak sih gitu? Makanya- Gemes banget gitu loh? makanya- Nggak boleh, ada etikanya juga ya? makanya Ada etika. Oh, Makanya. tapi dia kepancing juga ya mesti nggak kalau gitu hitungannya? Ya, Tadi sebenarnya barusan. ya kepancing juga. Mestinya lisan dijaga juga. Oh nggak boleh ya? Ada etika Nggak juga boleh, ya? Ada etika. Gue gedik loh. Kayak saya kan ada penumpang komplain. Kalau gini saya mau naik ini. Silakan Pak. Kasih Pak. Bila otomatis Iya, Tapi nggak boleh kasar nggak banget boleh ya? kasar. Ya makanya jagalah lisan. Apa sih alasannya katanya? Jelas kalau fasten seat belt, kan dulu kan fasten seat belt and no smoking. Sekarang no smoking itu fix. Karena no smoking flight in the whole flight now. Nah, kalau seat belt selama dia on, saya sendiri even pilot ya, kalau naik jadi pesawat penumpang pakai sampai dia seat beltnya ting off baru saya buka. Konsekuen. Kita sendiri pegang aturan. Kita harus jalanin dong.
Ibarat kita ustadz nyuruh orang gini-gini, kita nggak Tapi dia berbuat. sendiri Jangan mikirin duit. Dia ntar honornya berapa ya? Jangan dipikirin. Dia akan datang sendiri. Dengan izin Allah, wa may yattaqillaha yaj'alhu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Rezeki itu jadi jalan nggak disangka-sangka. Dan rezeki bukan hanya uang. Nah, balik lagi ke seat belt. Begitu dia seat beltnya on, kita duduk, ceklek. Udah pakai. Misalkan mau ke toilet. Nah, even dia seat belt off juga untuk keselamatan penerbangan, pakai aja. Kita nggak tahu ada clear air turbulence. Pernah kan dibahas. Nah, ini kan lagi nggak hot nih, nggak lagi panas. Waktu itu kan sempat lagi terbang kan, nggak ada hujan, nggak ada angin, cuacanya bagus, buang sampai lompat ke sana karena nggak pakai seat belt. Jadi even seat belt off, kalau cuaca jelek mas, kita bisa monitor di radar. Tapi kalau clear air turbulence, cuacanya clear, bersih, tiba-tiba, wah jatuh gitu. Nah, itu tadi apa? Ternyata dia pengen matiin anaknya dulu tuh Pak, dari kronologinya. Coba kronologinya, pramugarinya mau pakein anaknya seat belt, tapi doi malah marah-marah karena nggak mau pakai seat belt. Pramugarinya udah jelasin SOP-nya kalau take off itu harus pakai seat belt karena kalau tiba-tiba ada goncangan itu bisa jadi cedera atau patah tulang. Oh, anaknya nggak mau pakai. Iya. Ibunya nggak ngebolehin anaknya pakai seatbelt juga. Ibunya nggak Astagfirullah. ngebolehin anaknya pakai seat belt, padahal si pramugari mau negor untuk ngasih tahu anaknya. So, kalau orang di Singapura, so you want to kill Osana? You want to kill lah. Ya. If you don't use your seat belt, that maybe you kill lah. Hayya. Iya juga ya. Maksudnya Iya. kalaupun misalnya dia pakai tawakal juga tawakal yang salah. Alah, ntar juga mati mau udah ditanggung Allah. Ya, Kita makanya. ikhtiar. Kalau gitu lo tidur di rumah lo nggak usah dikunci. Nah, malam-malam. itu nggak usah dikunci, sudah Iya. itu habis masak apinya nggak usah dimatiin, biarin aja. Iya, gasnya iya, nggak iya. usah nah itu kan namanya bunuh diri. Enggak, kalau sudah jelas aturan, ya aturan kan, makanya tadi saya bilang aturan kan dibikin berdasarkan safety. Habis safety baru regularity atau aturan. Oke. Nah, keselamatan kita kan dari keselamatan kita bikin aturan. Dengan ikut aturan kita akan comfort, nyaman. Terjadi apa-apa kan. Ya. Nah, kalau pilot bukan hanya seat belt dan harness. Ya, sama kayak pramugari gitu juga ya saya lihat ya. Harness juga pakai. Nah, harness itu kan kalau lembut kita bisa bergerak. Tapi kalau klek itu kan kunci dia. Bisa juga di lock. Kalau cuaca jelek banget lock. Jadi wah, nggak bergerak kita. Nggak bisa dilenturkan. Ada juga locknya. Jadi ada seat belt ya, kiri kanan, bawah, atas. Dua. Nah itu saya pertama kali masuk kokpit pun selalu seat belt dulu. Taruh tas, sudah seat belt, baru kerjakan prosedur. Ada orang kalau mau take off baru pakai harness, ya go ahead, seat belt. Kalau saya sudah harness tuh. Nah, kapan kita bukanya? Sudah parkir, save semua, penumpang habis turun, baru buka. Soalnya banyak ya seluk-beluk di dunia maskapai ini ya. Dunia penerbangan. Dunia penerbangan ya maksudnya ya. Ini agak lompat dikit ya, ini nggak nyambung sebenarnya. Tapi saya penasaran aja, nggak usah sebut nama merek Kel. Ada pesawat yang dikenal telat mulu, delay mulu. Boleh tahu nggak Cap? Itu sebenarnya tuh dia nunggu dulu cuaca. Tapi kok berkali-kali gitu loh nih si brand ini gitu loh. Sampai dikenal, sampai jadi bahan bercandaan. Nah ngapain ya gitu bro? Delay bro jadi gitu. gini, Itu sebenarnya apa sih? Kalau soal delay itu berbagai macam ya. Bisa pesawatnya habis dipakai ke sana atau yang sudah disiapkan rusak. Nunggu pesawat X mana. Waduh. Bisa juga. Ya, atau penerbangannya tuh ada connecting flight kemana. Jadi nunggu lagi. Tapi masalahnya dia kan sering ya. Apakah berarti kondisi pesawatnya, maaf bisa dipastikan ini memang buruk? Bukan. Kalau juga? soal buruk itu Katanya rusak, gampang rusak dong. enggak. Kalau rusak kan habis dibenerin kan dia dirilis untuk terbang. Ya dia bisa terbang lagi. Jadi ikut aturan. Kok sering gitu loh maksud saya? Ya kalau sering atau enggaknya kan kita bisa lihat di mana. Kan ada on time performance pesawat, ada airline A, B, C, D. Tapi alhamdulillah selama saya terbang di maskapai apapun saya boleh dikata selalu on time. Karena Anda mungkin nggak pernah bawa pesawat itu, nggak Nggak. pernah ada di brand itu mungkin. Ya wallahu a'lam. Yang jelas so far saya terkenal
OTP, on time performance. Hmm. Malah kalau kita berangkat dari sini on time, sampai sini before schedule. Jadi penumpang kan, kok biasanya lambat, kok ini cepat. Saya pernah tuh. Itu berarti pilotnya? Ya pilotnya juga, sama gini. Terbang itu kan rute misalkan dari Jakarta Pangkal Pinang nih. Hah? Kita kan harus ke utara dulu, ada satu poin baru belok ke kiri. Hah? Tapi kadang-kadang kalau nggak ada traffic, belum sampai poin ini kita baru belok. Oh. Baru belok, sudah itu bisa kan landasannya bukan yang muter tapi yang langsung. Nah di bawah 10.000 kan biasanya speednya 250 knot nih. Hah? Karena nggak ada traffic, you can maintain high speed below 10 katanya. Ya udah maintain high speed. Sudah dekat baru kita kasih flap, roda, ya landing normal. Itu tergantung info dari pusat. Apa ATC, Iya. traffic control, radar Dan control. Kan berarti- kita terbang itu kan selalu di bawah kontrol dari air traffic controller. Nah, dari ground pertama minta clearance, sudah itu minta dari ground minta taxi sampai ujung landasan ke tower. Begitu take off tower yang kontrol, begitu airborne kontak radar yang bawah, yang upper terus kontak. Dan dia yang ngasih izin. Sudah itu, nah sekarang juga ada alat namanya TIKES bisa lihat pesawat lain. Nah, jadi disparasinya sekarang cuma 1.000 feet. Jadi alat-alat udah lengkap. Oke. Nah ATC juga ngasih informasi ada pesawat di sini misalkan. Oke, kita maintain dulu, kita lihat. Udah lewat clear, naik lagi. Atau yang tadi mau turun, suruh maintain dulu. Jadi dia atur sedemikian rupa sehingga kita teratur gitu. Namanya juga air traffic controller kan, pengatur lalu lintas udara. Itulah yang ngatur-ngatur kita. Oke. Untuk Cap, gini mendarat. Cap. Sebenarnya ini hal goib ya. Sebenarnya mungkin saya juga malu untuk nanya kayak begini, tapi Nggak apa-apa. pengen tahu aja nih. Ini kan hal goib. Hal goib yang dimaksud adalah kita kan memang nggak tahu ini kecelakaan ya, maut dan seterusnya kita nggak tahu. Cuma mungkin ada nggak sih Cap bahasanya mungkin dipersimpel aja kali ya. Jawabannya kayak misalnya contoh, gimana cara penumpang tahu bahwa ini pesawat nih layak kita pilih? Di luar dari brand ya, di luar dari ini proven brandnya terpercaya apa segala macamnya, punya ini punya itu, swasta negeri misalnya gitu-gitulah. Tapi biar kita tahu nih, karena kita ini kan memang hal gue memang betul kita nggak tahu, tapi kan ikhtiar. Ikhtiar ini bagaimana, simpelnya gini, bagaimana cara memilih pesawat yang insya Allah ini pesawatnya sudah mengerti SOP, silsilah dan lain sebagainya. Simpel aja. Sekarang penumpang itu, maaf ngomong ya, Ya. Allahu a'lam juga. Pertama kalau mau berangkat dia cari tiket mana yang lebih murah. Ya kan? Benar kan? Iya kan nggak salah juga. Ya nggak salah. Terus? Ya naik murah. Tapi dia mestinya sadar murah itu konsekuensinya apa. Ada harga, ada kualitas itu Ada ngaruh di harga. pesawat ya? Sudah itu bagasinya kita bawa tambah lagi bayaran. Apa hubungannya? Berat pesawat? Ya itu tadi kan ada kan satu penumpang ekstra gratis 10-20. Ini 1 kilo pun bawa berapa? Tambah lagi karena tiketnya murah. Paksain. Sudah itu maaf Pak mau duduk di mana? Saya minta seat nomor 2A misalkan. Oke Pak harus tambah sekian lagi. Tambah lagi. Akhirnya di total sama juga aja. kayak naik pesawat yang itu. Itu loh. Tapi hubungan sama keselamatan? Itu kan Enggak, kalau pricing ya? enggak, keselamatan penerbangan kalau saya bilang ya masing-masing airline tuh mereka megang keselamatan penerbangan. Cuma apakah ada satu tolak ukur bahwa kalau mau naik pesawat, calon penumpang nih harus melihat. Contoh, oh pesawat jenis yang kayak begini aja nih. Iya, jadi brand-brand yang pakai pesawat ini, oke. Contoh, rata-rata yang sekian penerbangan jamnya pesawatnya dipakainya kayak gitu-gitu nih. Maksudnya ini kan kejadian kayak begini kan akhirnya jadinya ya kita nggak pungkirin pasti ada lah nilai ekonomi dari sebuah penerbangan menurun. Mungkin gara-gara rame viralnya Ya, kayak seminggu sekarang- berkali-kali mungkin pindah ke bis, pindah ke kereta. Ya kan Nah itu. jadinya kan bingung Sekarang gitu. gini Mas, Eh. kita katakanlah takut naik pesawat, Iya, pindah ke bis. iya. Bisnya kecelakaan. Sama aja. Sama aja. Naik kereta apinya kecelakaan. Jadi balik-balik ya. Ada nggak apa sih tips and Ya triknya gitu? kalau saya tuh nggak ada tips. Saya juga kalau berangkat ya kadang-kadang misalkan nggak ada rute tempat saya kerja, ya mau nggak mau cari airline lain kan. Ya udahlah, kalau nggak adik saya nyiapin tempat dia kerja ada tiket diskon, ya udah ikut dia. Katanya ada harga, ada kualitas. Iya, nggak Meskipun diskonan nggak apa-apa. tergantung juga sih kalau kayak gitu sih.
Kalau saya bilang apa ya? Apa coba? Nggak bisa ditentukan. Ada orang sudah hobi langganan nih. Pokoknya saya harus naik airline ini. Kebetulan nggak ada rute ke sana. Harus lewat sini. Tahan dia lewat sini baru ke sana. Saking fanatiknya. Ada ya. Ada. Tapi kalau seorang mantan pilot, Saya masih pilot, bukan mantan. oh iya, masih pilot. Seorang Nggak ada yang bercanda. Oh iya. Just joking. Iya. Seorang Cap Abdul Aziz Hamid. Ah. Cara Anda untuk naik pesawat gimana sih milihnya? Ya, Cari yang BUMN. enggak juga. Nggak juga? Kadang naik swasta. Oh nggak iya? masalah. Karena saya tahu ini kan pilotnya kan mereka berkualitas. Ya Anda tahu pilotnya, kita kagak tahu. Enggak. Pilotnya siapa? Paling enggak, ya kita juga enggak, kadang-kadang enggak kenal karena kan terlalu jauh distance. Saya tahu Mas jadi pilot almost 45 years. Gimana yang di bawah saya 20 30 dan enggak semua kita kenal. Tapi saya bukan ngerasa jadi pilot senior. Jadi kalau event jadi penumpang, saya misalkan tanya kaptennya siapa? Oh si ini. Oh boleh ya? Ya nanya ke bagian ini. Kita kan pakai ID card kan. Saya dari ini. Udah itu begitu naik, Mbak, mau ketemu kapten, say hello. Even kita bayar. Jadi silaturahmi itu membuat saya banyak teman. Jadi saya Aziz mau ketemu. Dia dengar, oh Kapten Aziz. Salaman, ikutan ya Cap. Oke. Udah. Even bekas co-pilot saya saat dia udah jadi kapten, saya nggak bilang, gue ikutan ya, manggil nama seenaknya. Paling nggak depan umum kita hargai dia. Kapten ikutan ya. Okay. Duduk di mana Cap? Duduk ini. Ya udah, nanti misalkan itu dia care. Ya pokoknya courtesy is our way of life. Ramah tamah adalah jalan hidup kita. Nggak ada Mantap. ruginya. Cap, terakhir Cap. Yep. Boleh nggak penumpang ini ngecek, nanya ke kokpit sebelum berangkat, memastikan bahwa atau mungkin ada batasan ya kan? Setahu saya kan itu kan kayaknya kan hal yang tabu banget ya. Maksudnya kayak, aduh kita nggak boleh masuk situ, nggak boleh nanya. Kayak misalnya contoh gara-gara kejadian ini aja sih sebenarnya sih bentuk ikhtiar gitu ya. Misalnya pas masuk ada sambut sama Pramugari. purser ya apa istilahnya? Purser, yes. Iya, saya tahu dong. Iyalah international flight. Hai, ya kan? Nah, kayak izin, Bu, Pak, saya boleh kayak saya hello bentar nggak sih sama pilotnya? Maksudnya memastikan bahwa kayak ngecek dulu, nih matanya ngablu nggak ya, merah nggak ya, itu- mabok nggak ya gitu. Maksudnya kayak atau minimal kayak disemangatin, Cap, saya percaya, semangat ya, Bismillah ya, jangan lupa doa ya. Boleh nggak sih sebenarnya kayak gitu? Kalau saya banyak penumpang kayak gitu. Oh, Mau dibuka ketemu. kokpit ya, boleh? Enggak, jadi kan ada kode buat buka pintu di depan. Kan ada CCTV juga. Misalkan penumpang lihat mau ngomong ketemu kapten, telepon kan, intercom, Cap, ada Pak ini mau ketemu. Ya udah. Even nggak kenal, nggak apa-apa. Oh boleh sebenarnya. Ya sebenarnya nggak apa-apa sih. Nggak Tergantung tiba-tiba kita. rame-rame juga kali ya, tergantung ya. Tergantung kita. Apalagi last flight nih. Terakhir ada anak kecil pengen foto sama pilot, pengen foto di kokpit. Kita make sure bahwa kita on the ground. Kita lagi di bawah. Kalau di atas kan restricted area kan, istilahnya tuh apa? Ruangan khusus staff lah. Bukan apa namanya? Daerah yang Jadi lupa. Apa? Ya pokoknya nggak boleh masuk lah. Oke. Ya. Nah kalau di bawah sebelum terbang salaman misalkan foto gantian salaman atau begitu landing kapten mau numpang foto di kokpit. Kalau saya nggak masalah selama nggak ganggu safety. Nggak masalah. Kalau lagi di atas mungkin ke kokpit kan itu restricted area kan. Jadi di kokpit itu pramugari pun ke depan. Misalkan mau ke depan, kapten izin ke depan, baru kapten mau minum apa, co-pilot mau minum apa, udah ke belakang, tutup kan, terkunci itu, kita yang kunci, mau buka lagi, dia telepon lagi, ting tong, kita bayar intercom, yes, ini minumnya udah siap, datang lagi, kan ada CCTV bisa monitor pantry, bisa monitor penumpang, ya, jadi kita bisa lihat siapa yang mau masuk gitu. Nah sama kan sekarang kan pemeriksaan kan udah sedemikian rupa ya, masuk X-ray, ada body Kadang searching. begitu nyampe di atas pesawat tanya lagi boarding passnya. Kan kita udah nyampe di situ. Nah itulah pernah kejadian soalnya. Nah banyak nyasar. Satu gate, saya pernah kejadian baru beberapa bulan lalu. Pesawat penumpang untuk airline lain naik ke pesawat saya. Karena dia ngikutin
penumpang yang wheelchair. Nah ini pramugari pikir keluarga yang wheelchair ini pasti ini. Sudah pushback, tutup pintu, tahu-tahu dia ngomong, mau kemana nih Mbak, Surabaya ya? Hah? Bukan, ini mau ke Pangkal Pinang. Ini saya, loh ini bukan, ini airline ini kenapa? Ke depan, maaf Cap, ini ada penumpang. Loh, tadi gimana? Kamu nggak ngitung? Udah. Kok bisa penumpang? Untung kita balik lagi, belum berangkat pesawat sebelah. Turun. Penumpang total 154. Turun satu kan 153. Begitu turun, berapa penumpangnya? 154 lagi. Yang turun tadi emang setan, tak bilang hantu. Ya, Captain langsung kabur. Lah, gimana sih? Mau marah jadi gimana coba? Udah salah dia. Nah, gitu. Ya udahlah. Ya penting penumpang udah turun. Saya bilang sama co-pilot, "Nih yang sinting saya apa dia ya?" gitu. Nah, akhirnya saya gini aja matanya. Jadi gini, ya itu tadi kan mestinya kan makanya Mas, kayak kita masuk ya, check in. Habis check in diperiksa lagi begitu masuk tempat boarding gate, naik lagi. Itu kan juga lihat kemana. Sudah itu diumumkan pesawat ini adalah pesawat ini, tujuan ini. Iya. Harus denger dong. Iya. Pernah juga penumpang orang dari RRC naik aja, dia ajak bahasa Inggris nggak bisa, bahasa Indonesia nggak ngerti. Terpaksalah ke belakang. Sensen, ni是什么人啊？哦，我是中国人啊。哪里中国？哈，我在西安来。你要去哪里？哦，要去破雷瓦利呀。这个飞机不是去破雷瓦利，来啊。Mau berkunjung ke mungkin pesawatnya ke Polri. Enggak ke apa namanya? Poliwali Mandar, bukan Poliwali apa? Yang tempat tambang itu. Pochinki. Apa sih? Bukan Manokwari apa namanya? Poliwali Mandar itu kan. Itu Poliwali Mandar. Oh, bukan Pochinki. Bukan. Yang di PUBG tuh. Bukan. Nah, akhirnya, wah, 你会讲华语？我说可以啦，先生。我们两个人一样啦。Ini bisa apa ngasal sih bahasanya? Lah, ini kan disiarin orang, diprotes orang. Iya, kalau nggak bisa, gue bisa mati loh. Hanya. Coba terakhir deh tutup deh. Tutup dengan kayak flight information, tapi dengan semua bahasa yang dikuasain oleh. Janganlah. Saya mau tutup ini, saya taruh nih. Anda yang tutup dong, coba. Enggak, Anda masih terus sambung. Coba saya mau. 各位观众，你们好，这个你的飞机师啊。semua bahasa, campur-campur. 多谢谢你。啊？ Jadi omongan satu kalimat tapi per paragrafnya jangan. Bhai और बहनों, मेरा नाम की कैप्टन अब्दुल अजीज हामिद, बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद, नमस्ते. Itu apa? Bahasa Hindi. Lanjut, beda. Itu bahasa apa lagi? Saya nggak tahu ada apa. Bahasa Melayu paling lah. Melayu. Terima kasih tuan-tuan dan puan-puan dan didik para customer kami dimati sekalian. Minta maaf kalau ada salah-salah cakap, salah-salah perbuatan. Terima kasih. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta maaf kalau ada salah-salah kata. Bahasa Honduras. Honduras ibu kotanya apa? Tegucigalpa. Tahu loh dia loh. Apa loh? Sudah itu pernah di Amerika di mana sekolah? Saya bukan di Amerika. Di mana? London School. London School. Iya. Oke. Inggris. Iya, tapi yang di sini Sudirman. Oh iya. Nah, ibu kota Scotland? Scotland. Edinburgh. Oh iya. Apa loh dia loh? Yang susah apa? Ada ibu kota lebih dari satu. Kok? Negara apa? Hah? Ibu kota Afrika Selatan lah. Indonesia lah. Kita enggak. Ada dua Indonesia. Enggak, yang Jakarta sama IKN? IKN belum sah. Belum. Yang ibu kota 3 itu Afrika Selatan. Pretoria untuk eksekutif. Cape Town untuk legislatif. Bloemfontein untuk yudikatif. Trias politika. Jadi terpisah. Kekuasaan pemerintah, perwakilan sama hukum. Kalau kita kan tumplek blek di sini. Jadi harus sendiri-sendirilah. Jadi dia Pretoria, Cape Town. Makanya benar tuh IKN berarti dipisah ke sana biar ada masing-masing. Tapi janganlah kalau andai dipisah katanya. Thank you, Cap. Terima kasih. Enggak ada yang komentar kemarin. Kenapa?
ini Captain cocoknya jadi pelawak. Wah, udah lewat jadi pilot, udah lulus lo jadi pilot, tapi jadi pelawak next nggak apa-apa. Nah, kita tunggu ya. Pokoknya whatever you invite me, I follow. No problem at all. Terima kasih. Kurang lebih mohon maaf. Kita kasih solusi.